Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratil muhtaram, para alim ulama, para ustaz, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aturkan terima kasih puji syukur kepada Allah. Terima kasih pada para jamaah yang istiqomah. Mudah-mudahan ini dijadikan Allah sebagai minna'iz zikri, salah satu bentuk zikir kita pada Allah, dicatat sebagai zikir sehingga kita bisa menutupnya nanti dengan sholat isyraq 2 rakaat dan menjadikan kita berhak mendapatkan pahala sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Sholawat yang kita panjatkan, yang kita ucapkan tadi, mudah-mudahan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertindak, berbuat, berucap. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu kata pun dan perbuatan apapun yang Rasulullah ucapkan atau tindakan bukan atas dasar muncul dari keinginan diri Rasulullah SAW sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Akan tapi itu adalah merupakan wahyu yang Allah turunkan pada beliau. Allah gerakkan Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah lupa juga, bukan karena emang Rasulullah benar-benar lupa, tapi Allah sengaja Allah lupakan. Agar ketika ingat, itu menjadi landasan dasar kita untuk melakukan ibadah. Ketika Rasulullah SAW sedang halaqah, sedang mengajar, kemudian datang waktu malam, Rasulullah pesan, ya Bilal, asobanin naum, saya ngantuk sekali, saya mau tidur, kamu jaga ya. Sahabat Bilal suruh jaga karena beliau dan sahabat posisinya lagi di luar ruangan. Kamu jaga, nanti ketika datang waktu subuh bangunkan saya. Saya jaga. Tidur, Bilal juga ketiduran. Sehingga Rasulullah bangun ketika rasa udah terang. Bangun. Waduh. Langsung Bilal bangunkan Bilal. Ya Bilal, kenapa kamu gak bangunkan saya? Kata Bilalnya, saya dikalahkan apa yang mengalahkan engkau ya Rasulullah. Maksud dikalahkan ngantuk. Akhirnya sudah pada wudhu, kemudian Bilal suruh azan. Dan itulah menjadi sholat qadha subuh. Karena matahari sudah keluar. Dan itu menjadi dasar bahwasanya sholat itu ketika kita lupa atau terlewat, kita harus mengqadha sholat tersebut. Dan itu emang sengaja Allah buat tertidur. Sampai dalam Al-Qur'annya ketika Rasulullah juga adalah manusia biasa. Emang sengaja seperti Allah desain begitu. Dalam surat Abasa wa Tawalla, Allah tegur Rasulullah. Jadi semua yang Rasulullah katakan, ucapkan, kemudian tindakan adalah bukan keluar atas dasar pribadi beliau, akan tetapi emang ya Allah desain seperti itu. Karena akan menjadi dasar kita untuk melakukan satu amal ibadah. Satu ibadah yang dasarnya itu Rasulullah pernah begitu. Sholat
tarawih itu sunnah. Rasulullah itu sholat tarawihnya tidak jamaah dan di masjid ya kurang lebih sekitar seminggu saja. Kemudian pulang di rumah. Karena Rasulullah ingin supaya sholat itu sebagai hal yang sunnah, bukan yang wajib. Kemudian sampai tentang sikat gigi, bersiwak. Sampai Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli shalah." Kata Rasulullah, kira-kira nih kalau sekiranya tidak memberatkan umat saya, la amartahum bisiwak inda kulli shalah. Pasti saya akan perintahkan, saya wajibkan untuk bersiwak inda kulli shalah ketika mau salat. Disikat gigi itu hampir-hampir mau diwajibkan Rasulullah. Tapi akhirnya menjadi sunnah. Maka dengan itu kemudian Rasulullah pun bersabda, "Man shalla 'alaihi salatan sallallahu biha asyra." Barang siapa membaca salawat pada saya 1 kali, maka Allah akan mendoakannya, bersalawat kepadanya 10 kali. 10 kali. Di hadis yang lain menerangkan Allah angkat derajatnya 10 kali, Allah hapus kesalahannya 10 kali. 10 kali kesalahan dihapus. Jadi kalau 1 kali kita baca, maka Allah dapatkan salawat dari Allah 10 kali, diampuni kesalahannya 10 kali, diangkat derajatnya 10 kali. Itu kalau satu kali. Bagaimana kalau ada yang sampai sehari itu 4.444 membaca sholawat. Sampai ada, ini saya nyari filmnya Pak, Sultan Mahmud, Sultan Hamid II, ketika Islam masih di bawah kekhilafan Turki Utsmani. Ada seorang pedagang yang bangkrut datang menghadap Sultan Abdul Hamid II. Ketemu dengan ajudannya, dengan menterinya, "Ada apa?" "Saya mau nagih hutang sama Sultan Abdul Hamid." "Sudah, hutangnya berapa?" "Saya bayarin," kata menterinya. "Saya bayarin." "Berapa hutang?" "Gak bisa, saya harus ketemu beliau langsung." "Hutangnya berapa? Saya bayarin." "Gak bisa," kata si pedagang yang pengusaha yang bangkrut. Akhirnya karena maksa, akhirnya ketemukan. Kata menterinya, perdana menterinya, "Ya Sultan, ini ada rakyatmu, katanya engkau punya hutang sama beliau, harus bayar." Kata Sultan Hamidnya, "Kapan kita bertemu? Hutang saya apa?" Kata Sultannya, "Cuma ceritakan apa Sultan." Kata pedagangnya, "Ya Sultan, saya ini seorang pedagang yang bangkrut. Akhirnya untuk menutupi itu saya hutang sana sini untuk menjaga supaya bisnis saya tetap berjalan. Akan tapi tetap saja bangkrut, sehingga menyisakan hutang banyak. Dan setiap malam saya berdoa sama Allah, ya Allah, bayar hutang-hutang saya, Allah." Pada satu malam saya mimpi Rasulullah datang ke saya. Kata Rasulullah, "Kamu datang ke Hamid saya, datang ke Hamid saya, minta semua hutang kamu dibayar dengan catatan, bilang ke Hamid saya, Hamid saya, kamu punya hutang sama saya." Kata sultannya itu, "Berhenti, ulangi lagi." Kata Rasulullah, "Sampaikan ke Hamid saya." Kemudian dikasih lagi uang, ngasih uang.
satu kantong. Sampaikan lagi. Rasulullah bersabda, bilang sama Hamid saya, berhenti lagi, suruh berhenti lagi. Sampai 3 kali, 3 kantong dikasih. Teruskan. Sampaikan ke Hamid saya, dia berhutang sama saya sholawat 30 kali. Setelah itu selesai, kata sultannya, kira-kira cukup dapat bayar hutang? Cukup. Kata Perdana Menterinya, hampir saja engkau menghabiskan hartamu untuk orang tadi. Kata Sultan Hamidnya, kalau Rasulullah minta semuanya dari saya, sampai jabatan saya kasih. Jadi kata Sultan Hamid itu, saya punya kebiasaan sebelum tidur, saya baca sholawat 30 kali untuk Rasulullah. Cuman pada waktu itu saya kecapean saya tertidur. Rupanya Rasulullah nagih. Jadi Allah ampuni, kemudian Allah angkat derajatnya 10 kali. Dan itu semua bukan keluar atas diri Rasulullah, akan tapi in huwa illa wahyu yuha, semuanya Allah perintahkan, wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, kita masih tentang silaturahmi, menyambung tali silaturahmi kepada saudara, tetangga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal qarabati shadaqatun wasilatun. Rasulullah SAW bersabda, sedekah terhadap kerabat adalah merupakan sedekah dan penyambung tali silaturahmi. Pahalanya 2. Kalau sedekah sama orang lain, pahalanya hanya sedekah saja. Tetapi kita bersedekah kepada kerabat kita, maka 2 pahala yang kita gapai, yaitu pahala sedekah itu sendiri, juga pahala menyambung tali silaturahmi. Wa qala alaihi salatu wassalam, kana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa orang yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Wa fi haditsin akhar, dan pada hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala alaihi salam, Rasulullah kemudian menambahkan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta khasyitu an yurithahu. Rasulullah bersabda, sampai malaikat Jibril itu terus saja selalu berwasiat kepada saya untuk menghormati tetangga. Datang lagi bilang, ya Muhammad, hormati tetangga. Ya Muhammad, hormati. Terus saja ngasih wasiatnya, nasihatnya seperti itu. Hatta khasyitu, sampai sehingga saya takut an yurithahu. Takut sampai takutnya tetangga itu bisa menjadi ahli waris. Karena seringnya dikasih nasihat tentang menghormati tetangga. Wala tatimmu silatul arhami wal ihsani ilal jirani illa bikafil adha anhum. Dan tidaklah sempurna silaturahmi dan berbuat baik terhadap tetangga itu kecuali dengan bikafil adha anhum, kecuali dengan tidak menyakiti mereka. Wahtimalil adza minhum,
dan bersabar atas perbuatan buruk mereka terhadap kita. Silaturahmi dan ihsan itu tidak sempurna kecuali kita tidak menyakiti tetangga, tidak menyinggung tetangga, dan sabar atas perbuatan tetangga kita. Sabar atas perbuatan atau perlakuan tetangga pada kita, dan tidak menyakiti atau menyinggung tetangga kita. Jadi konsekuensinya tetangga kita buruk, ya kita harus sabar. Dan kita tidak boleh berbuat buruk terhadap tetangga kita. Dan di sini tidak dijelaskan tetangganya apa agamanya. Maka dijelaskan di situ tetangga itu ada 3. Ada tetangga yang punya 3 hak atas kita. Ada tetangga yang punya 2 hak atas kita. Ada tetangga yang hanya punya 1 hak atas kita. Tetangga yang punya 3 hak atas kita adalah dia tetangga kita, dia saudara kita, dia juga Islam, dia juga Muslim. Maka dia punya 3 hak atas kita. Hak atas saudara, hak atas tetangga, dan hak sebagai seorang Muslim. Kalau tetangga kita ternyata abang kita atau adik kita, atau kerabat kita, dia punya 3 hak. Kemudian tetangga yang punya 2 hak atas kita, itu dia tetangga kita, kemudian kedua dia Muslim. Kemudian ada tetangga yang hanya punya 1 hak atas kita, itu dia tetangga kita, tapi dia bukan saudara kita dan juga bukan orang Islam. Maka haknya dia hanya 1, yaitu hak sebagai tetangga yang harus dihormati. Wa badlul ma'ruf wa hasbal istita'ah lahu, dan berbuat baik terhadap mereka hasbal istita'ah lahu, sesuai kemampuan kita. Wa qala alaihi salam laysal wasilu bil mukafi innamal wasilu alladhi idza qata'at rahimahu wa salahu bil aqfa'ata. Laysal wasilu bil mukafi innamal wasilu alladhi idza aqta'ta rahimahu wa salaha. Bukanlah termasuk daripada menyambung tali silaturahmi, yaitu bil mukafi, hanya dengan cukup berbuat baik sama mereka saja. Akan tetapi yang namanya menyambung silaturahmi adalah alladzi idza aqta'ta, yaitu jika ada orang yang memutuskan silaturahmi kepada engkau, rahimahu wa shalah, kamu menyayangi mereka, wasilha, dan menyambung. Kan bukan kita yang mutusin silaturahmi, tapi mereka. Kata Rasulullah begitu, bukan termasuk daripada perkara menyambung silaturahmi hanya cukup berbuat baik saja. Akan tetapi yang namanya silaturahmi adalah bila ada orang memutuskan tali silaturahmi dengan engkau, kamu nyambung, kamu langsung silaturahmi. Atau dalam hadis yang lainnya, ada orang pelit, kamu kasih. Ada orang memutus persaudaraan, kamu yang nyambung. Urusannya bukan siapa yang memutuskan tali silaturahmi. Di sini akan tetapi adalah kita yang harus menyambung. Laisa minna man yahjura aqahu fawqa
salah satu ayat. Bukan termasuk daripada golongan saya, golongan kita, orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ribut sama saudara atau sama tetangga, sama siapa aja, sama-sama muslim, maka dikasih waktu sama Rasulullah itu 3 hari. Kalau dendam itu diajarkan. Siapa yang ngajarin? Adalah iblis. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, dia minta sama Allah untuk ditangguhkan umurnya sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian ngancam, sungguh saya akan datangi anak cucu Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, di bawah, supaya mereka tidak mengikuti jalanmu dan ngikut sama saya. Itu dendamnya iblis, saking marahnya sama Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam salah, dan berbuat salahnya itu bukan karena beliaunya pengen berbuat salah, bukan. Tertipu sama iblis. Iblis ketika diusir Allah dari surga, 300 tahun dia puasa supaya punya kesaktian, supaya diizinkan Allah berubah diri masuk ke surga lagi untuk menggoda Nabi Adam. Puasa setelah 300 tahun dia bisa berubah dari ular naik ke surga, ketemu Nabi Adam, dirayu. Adalah Allah sudah berpesan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Janganlah kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, mendekati pohon ini, fatakuna minal zalimin, maka kalian berdua menjadi orang yang zalim. Larangannya jangan mendekati, apalagi makan. Iblis datang ke sana, ngerayu, menggoda, sama Nabi Adam cuek, menjadi ladenin. Sampai akhirnya iblis bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, Nabi Adam sebagai orang hamba yang sangat hormat dan sangat takut sama Allah, sampai nangis-nangis iblis itu. Menggodanya, membuat Nabi Adam lupa, tergoda, nangis dan bersumpah demi Allah. Langsung percaya. Karena tertipu dengan kalimat yang diucapkan sama iblis, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, waqala alaihissalam, Rasulullah SAW bersabda lagi, waqtinu anfusakum ala an tuhsinu idza ahsana an-nas wala tusiu idza asa'u. Wabillahi taufiq. Rasulullah SAW bersabda lagi, waqtinu anfusakum, tempatkanlah jiwa-jiwa kalian semua agar biasa melakukan ala an tuhsinu idza ahsana, agar kalian berbuat baik idza ahsana nas, jika manusia-manusia berbuat baik, wala tusiu idza asa'u, dan jangan berbuat buruk idza asa'u, jika mereka semua berbuat buruk sama kalian. Hendaknya kita berbuat baik kepada semua orang idza ahsana, jika orang berbuat baik. Ini standarnya, standar orang biasa. Dia berbuat baik, kita berbuat baik. Kemudian standar yang kedua yang lebih tingginya, wala tusi'u, jangan berbuat buruk idza asa'u, jika mereka semua berbuat buruk sama
sama kita. Rasulullah bersabda di sabda yang lainnya, "Idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Jika memasak sayur, fa'akthir ma'aha, maka perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagi tetangga-tetanggamu. Perumpamaan saja, kalau kita masak sayur, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikan tetangga. Kecuali musim itu musimnya sama, musim kurban yang telah lalu, masing-masing tangga sudah dapat jatah daging kurbannya, dan pasti hari itu pada nyate semua, karena luar biasa bahwa orang nyate itu asapnya kemana-mana. Faslun wa 'alaika bil hubbi fillahi wal bughdi fillahi fa innahu min awsaqi ural imani. Pasal wa 'alaika bil hubbi, dan hendaknya kalian mencintai fillahi karena Allah, wal bughdi fillahi, dan membenci karena Allah. Fa innahu min awsaqi ural imani, karena sungguhnya itu adalah iman yang paling kuat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali al-hubbu fillah wal bughdi fillah ta'ala. Fa idza ahbabta al-'abda al-muti'a lillahi liqaunihi muti'an wa abghadta al-'asi lillahi liqaunihi 'asiyan la li ghardi akhar fa anta mimman yuhibbu fillahi wa yubghadu fillahi haqiqatan. Rasulullah SAW bersabda, afdhalul a'mali, sebaik-baik, seutama-utama amal adalah al-hubbu fillah, cinta, senang karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Fa idza ahbabta al-'abda al-muti'a lillahi liqauni muti'an, jika engkau mencintai seseorang hamba karena dia taat patuh kepada Allah, liqauni muti'an, karena hamba tersebut orang yang taat kepada Allah, maka kita senang. Wa abghadta al-'asi lillahi liqaunihi 'asiyan la li ghardin akhar, dan engkau tidak suka atau benci orang yang berbuat maksiat karena Allah, liqaunihi 'asiyan, karena karena dia bermaksiat kepada Allah, maka kita benci dia. La li ghardil akhar, tidak karena yang lainnya. Fa anta mimman yuhibbu fillah wa yubghadu fillah, maka engkau benar-benar orang yang senang karena Allah dan orang yang benci karena Allah dengan betul. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatun li ahli al-khair li khairihim wa karahatun li ahli syarri li syarrihim fa'lam annaka dha'iful iman. Wa idza lam tajid fi nafsika, dan jika tidak ditemui dalam diri kamu mahabbatun li ahli al-khair, rasa suka, rasa senang, rasa cinta kepada orang yang suka berbuat baik, li khairihim, karena kebaikan mereka, wa karahatul li ahli syarri li syarrihim, dan rasa benci terhadap orang yang berbuat jahat karena keburukan mereka, fa'lam, maka ketahuilah, annaka dhaiful iman, sesungguhnya bahwasanya kamu itu memiliki iman yang lemah. Jadi kalau ternyata dalam diri kita tidak ada rasa suka, tidak ada rasa cinta kepada orang-orang yang berbuat baik, dan tidak ada rasa benci terhadap orang-orang berbuat jahat, berbuat maksiat, maka itulah tandanya kita memiliki iman yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca Kifatul Majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.